Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Kalau memang baik, sehat, mari anak-anakku jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke pembelajaran ketiga. Kita akan belajar dengan tema ketika bumi berhenti berputar, yaitu subtema makna dan macam-macam hari akhir. Ya, anak-anak ada yang tahu apa itu hari akhir? Ya, nanti akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Dan sebagai tujuan pembelajaran untuk kesempatan kali ini adalah satu, mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami makna hari akhir. Dan yang kedua adalah bisa mengetahui macam-macam hari akhir. Apa itu hari akhir, kemudian macam-macamnya apa saja hari akhir itu ya. Dan untuk masuk ke materi, mari kita perhatikan ada gambar seperti ini ya, bahwa kita hidup di bumi dan pada gambar ini ada beberapa gambar planet, ruang angkasa ya. Ada matahari itu yang paling bersinar. Nah, dan tentu semuanya ini akan mengalami rusak. Kita perhatikan ada gunung meletus, kemudian ada banjir, kemudian ada peristiwa kebakaran, dan juga ada peristiwa gempa bumi. Semua ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi dan seluruh isinya pasti akan mengalami rusak, akan mengalami hancur. Dan semua makhluk Allah yang bernyawa juga akan mengalami kematian, kecuali hanya Allah yang maha abadi. Ya, jadi yang dimaksud pada gambar-gambar ini adalah alam beserta isinya pada saatnya nanti sesuai yang dikehendaki Allah akan mengalami kehancuran, akan mengalami kerusakan. Nah, nanti selanjutnya adalah kita akan belajar makna dari hari akhir itu sendiri, yang mana beriman kepada hari akhir itu adalah merupakan dari rukun iman ya, merupakan dari rukun iman yang kelima. Nah, mari kita bersama-sama ketahui hari akhir atau hari kiamat itu apa? Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruhnya pasti akan mengalami kehancuran, akan mengalami kerusakan. Peristiwa hari kiamat ditandai dengan bunyi sangkakala atau bunyi trompet malaikat Israfil sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan kemudian pada saatnya nanti manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah, dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Sekecil apapun kebaikan kita, maka akan mendapat balasan dari Allah. Begitu juga sekecil apapun dosa kita, kesalahan kita juga akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dibangkitkan, kita akan dikumpulkan di suatu tempat yang namanya padang mahsyar. Di situ manusia, semua manusia akan menerima catatan amal-amalnya selama di dunia. Apakah lebih berat kebaikannya atau sebaliknya justru lebih berat amal
buruknya, maka Allah akan memberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatan manusia. Maka ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah, gunakanlah sebaik-baiknya untuk beribadah, untuk menjalankan segala apa saja yang baik-baik, untuk bekal kita menuju akhirat kelak. Sehingga nanti mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang menerima catatan amal kita di akhirat nanti dengan catatan yang baik-baik. Jangan dengan catatan yang tidak baik, yang mudah-mudahan banyak kebaikannya, banyak catatan baiknya, sehingga kita akan mendapatkan balasan dari Allah berupa surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Dan yang berikutnya, apa sih dalil Al-Quran tentang hari kiamat itu? Nah, dalilnya ada di surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Fa amma man thakulat mawazinuh. Ya, sampai sini dulu ayatnya. Nanti selanjutnya kita teruskan. 1 artinya hari kiamat. 2, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, nah, nanti lanjutannya ya pada ayat yang ke-7. Ini surat ini berisi tentang apa itu hari kiamat. Nah, memang diawali dengan pertanyaan seperti ini. Walaupun memang hari kiamat itu kapan terjadinya tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja nanti kita akan mengetahui, dan memang Allah memberitahu tanda-tandanya. Jadi tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutan ayatnya, fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, tadi yang amal yang berat ya, timbangan amal kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Maksudnya adalah janji Allah, yaitu surga. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Maksudnya sedikit atau ringan timbangan kebaikannya adalah lebih berat amal keburukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Ya, jadi pada surat Al-Qari'ah ini menjelaskan bahwa yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian bagi orang-orang yang mau melakukan amal soleh, tentu dengan beriman ya, beriman dan melakukan amal-amal soleh, kemudian maka nanti timbangan amalnya lebih berat kebaikannya, maka Allah janjikan akan mendapatkan tempat, akan mendapatkan kehidupan di akhirat kelak, yaitu di tempat yang menyenangkan. Yang dimaksud adalah surga. Dan kemudian bagi orang yang amal buruknya lebih banyak, amal kebaikannya sedikit, maka diberikan balasan kepadanya berupa neraka hawiyah. Dan selanjutnya adalah macam-macam hari akhir. Macam-macam hari akhir itu ada 2. 1, kiamat sughra atau kiamat kecil, dan yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kecil, tahukah kalian apa kiamat
sughro atau kiamat kecil itu. Nah, kiamat sughro ialah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus. Nah, gambar yang tadi ya, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Nah, kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas muka bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja. Seperti kematian seseorang juga termasuk bagian dari kiamat kecil atau kiamat sughro. Kiamat sughro atau kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah kita, ulah manusia, misalnya berkendara tidak hati-hati sehingga terjadi kecelakaan ya. Maka kalau kita berkendara, naik sepeda ataupun yang lain haruslah berhati-hati. Membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul ya, tanah longsor serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Nah, hal-hal yang seperti ini kiamat kecil yang terjadi Allah ingatkan kepada kita biasanya justru karena ulah kita membuang sampah sembarangan, kemudian akhirnya mengakibatkan banjir, dan tadi menebang hutan sembarangan yang akhirnya hutan itu gundul, yang akhirnya terjadi tanah longsor dan lain-lain. Dan yang selanjutnya adalah kiamat kubro atau kiamat besar ya. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, ini jadi seperti matahari, bumi dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan ya. Makanya temanya ini ketika bumi berhenti berputar itu maksudnya ya hari akhir, maksudnya hari kiamat. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang bisa hidup karena memang maksud dari hari akhir ya alam semesta beserta isinya semuanya. Alam-alam semuanya hancur ya, benda-benda mati dan semuanya hancur, dan manusia dan makhluk lain yang bernyawa kemudian Allah ambil nyawanya. Sehingga inilah yang dimaksud dengan kiamat kubro atau kiamat besar ya. Ingat, beriman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Dan sebagai tugas untuk pembelajaran hari ini, silahkan untuk dirangkum materi dalam video ini di buku catatan PAI masing-masing ya. Tidak perlu banyak-banyak ngerangkumnya. Mungkin cukup 10 baris sampai 15 baris saja ya. Kemudian hasilnya dipoto dan kirimkan ke WA grup PAI kelas 6 AB ya. Akhir pengirimannya hari ini ya, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020. Kami tunggu sampai nanti malam jam 21.00 atau jam 9 malam ya. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan dapat dipahami anak-anak dengan baik sehingga menambah hasanah keilmuan kita, dan mudah-mudahan anakku semakin menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Pak Guru mohon maaf jika ada salah dan ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.